Gunung Kelabat bukan hanya berpredikat gunung tertinggi di Sulawesi Utara, tapi di balik kemegahannya, gunung ini ternyata menyimpan banyak cerita misteri yang sulit dipahami para pendaki. 2 kali menjajal trek pendakian Gunung Kelabat, baru kali ini Rian bisa melihat dari dekat salah satu spot yang paling sering jadi buah bibir di kalangan pendaki. Berkesempatan mendaki pagi, Rian tiba di pos pemberhentian kedua usai menjajal medan pendakian cukup panjang, sekitar 2 jam perjalanan dari pos 1. Ternyata disinilah tempatnya, gumam dia dalam hati. Beristirahat sejenak untuk makan dan memulihkan energi yang sedikit terkuras, Rian dan 2 teman mendaki lain melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 3 yang berjarak sekitar 45 menit. Ternyata tempat yang selama ini jadi buah bibir itu adalah sebuah batu dengan ukuran besar dengan bagian atas agak datar. Terdapat sejumlah tulisan dari cat putih di bagian depan batu besar tersebut. Pandangan Rian terhenti pada sebatang kayu yang sudah usang tertancap tepat di depan batu besar tersebut. Di bagian atas kayu itu terdapat sebuah topi koboi yang sudah ditumbuhi lumut. Topi siapa ini? Tanyanya dalam hati. Hanya sedikit petunjuk yang dia temukan, yaitu sebuah tulisan yang berada di bagian belakang topi. Tuama Oi, yang sepengetahuan dia adalah sebutan atau panggilan untuk pria yang dihormati dari kalangan adat Minahasa. Yang pasti ini topi sudah berada di tempat itu untuk waktu yang sangat lama, hingga sudah ditumbuhi lumut. Mata dan kamera Rian terus liar menelusuri setiap lekuk dari spot batu besar itu. Ada semacam sisa bakaran di depan topi berlumut berupa arang dan sedikit berbau kemenyan. Ada juga semacam dedaunan berisi ceceran bekas sisa makanan. Batu ini adalah tempat orang berdoa sambil membawa sesajen, ungkap salah satu temannya. Aktivitas mistis seperti ini sudah biasa dan sudah bertahun-tahun dilakoni banyak orang di tempat ini. Biasanya mereka membawa rokok dan makanan. Kalau pas pendaki dan kami menemukan, kami ambil, bodo amat, mumpung tambah bekal untuk pendakian, ujar teman Rian sambil tertawa. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi hati Rian masih penuh dengan tanda tanya. Dalam hati berdiskusi dengan diri sendiri. Gara-gara menemukan tempat ini, dia jadi teringat sejumlah cerita mistis yang pernah diungkapkan beberapa teman tentang angkernya pos 2 Gunung Kelabat. Bagi orang yang tak peduli dengan hal-hal mistis seperti ini, Rian harus mencoba untuk tidak menghiraukan. Namun, cerita-cerita itu terus berputar dalam otak selagi kaki terus melangkah menjajal trek pendakian menuju 4 pos terakhir sebelum tiba di puncak Gunung Kelabat. Sebelum pendakian pertamanya Maret 2016 silam, seorang teman sempat bercerita tentang pengalamannya terpaksa mendaki sendirian saat malam hari. Rian sempat jengkel karena itu pengalaman pertamanya mendaki dan sudah ditekokin cerita yang tak mengenakan. Waktu itu ada kegiatan bersama Mapala di puncak Kelabat. Temannya pun harus mendaki sendirian karena teman-teman lainnya sudah tiba duluan. Saat beristirahat di pos 2 lah, temannya mengalami apa yang sulit dimengerti oleh logika. Temannya duduk sambil makan tepat di dekat batu besar tersebut. Headlamp mendadak mati. Temannya coba menyalakan obor minyak cadangan yang ia bawa. Beberapa detik dinyalakan, apinya mendadak mati seperti terhisap. Lalu dia coba ambil lilin, menyalakan pematik api pun sama, hanya beberapa detik dan mendadak mati.
Dalam kondisi gelap gulita dan kabut yang mulai turun, sang teman yang terbilang pemberani itu bangkit, meraba-raba tas, mengemas sisa makanan, dan melanjutkan perjalanan berbekal intuisi. Alhasil, sambil setengah meraba-raba dalam kegelapan, ia melanjutkan pendakian. Percaya atau tidak, saat sampai di pos 3, baru headlamp dan obor bisa menyala. Kisah lain yang tak kalah seru adalah cerita teman sesama pendaki lain yang juga mengalami pengalaman tak terlupakan saat melintasi pos 2 Gunung Kelabet. Kebetulan mendaki sendiri, jadi sampai di pos 2 istirahat untuk makan malam, ungkapnya. Berbeda dengan kasus headlamp mati mendadak, temannya ini tak mengalami pengalaman yang sama, headlampnya baik-baik saja. Yang bikin ia merinding adalah usai makan dan melanjutkan perjalanan, baru saja keluar dari pos 2 melintas dekat batu besar, di sisi trek pendakian, ia bertemu seseorang membawa sekitar 9 ekor binatang mirip anjing yang diikat tali dan talinya dililit jadi satu. Samar-samar dari arah depan, sosok dengan 9 ekor binatang itu jalan menurun hendak berpapasan dengannya. Tak mau sinar headlampnya mengganggu pandangan, ia membengkokkan headlamp ke arah bawah, dan saat berpapasan itulah jantungnya berdegup tak karuan, bulu roma berdiri saat melirik sejenak ke arah sosok tersebut. Di saat ia melihat wajahnya, tidak ada mata, hidung, dan mulut, hanya datar. Berusaha tak panik, ia melanjutkan perjalanan tanpa pernah lagi menoleh ke belakang. Karena dia pernah dengar kata warga kampung dekat Kelabet, katanya kalau bertemu pria sudah agak tua dan tak ada wajahnya, ketika melintas jalur pendakian mesti waspada. Biasanya itu pertanda bakal hilang di gunung, tapi bersyukur dia tak mengalami itu, ungkapnya. Kisah mistis di Gunung Kelabet bukan hanya terjadi di pos 2, banyak juga kejadian pendaki hilang saat melintas di jalur pendakian pos lain. Ada yang tiba-tiba muncul di tempat lain yang ia tak kenal, ada juga yang tiba-tiba hilang arah di puncak ketika kabut tebal turun, dan masih banyak lagi cerita pendaki hilang di Gunung Kelabet dan baru ditemukan beberapa hari kemudian. Bahkan dari cerita yang ia dengar, ada yang tak ditemukan sampai sekarang. Cerita yang terakhir adalah pendaki yang hilang di puncak dan baru ditemukan dalam keadaan telanjang di desa di Membe Minut. Dari ceritanya, ia sempat lihat kawan-kawannya yang mencari dia, tapi mereka tak bisa melihatnya dan mendengar suaranya saat minta tolong.